Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya dan pada video kali ini kita akan mencoba untuk mengaktifkan dan cek fitur-fitur pada modul sales. Saya lihat ini kita sudah ada di halaman ujungnya dan pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan developer mode terlebih dahulu. Seperti yang ada di video sebelumnya, kita langsung ke setting aja. Terus kita cari di general setting dan di sini ada yang namanya deaktif di developer mode. Nah, setelah aktif dan muncul logo serangganya di sini, kita langsung aja ke setting lagi. Terus kita ke modul sales. Untuk fitur-fitur ini sebenarnya ada beberapa ya, tapi di video kali ini kita cuma membahas 4 fitur. Jadi fitur yang pertama yang ingin kita bahas adalah fitur lock. Jadi untuk mengaktifkannya bisa aja cari langsung di sini. Nah, di sini nanti ada di menunya sales itu ada lock confirm sales. Kita aktifkan dan kita save dulu perubahannya dan kita tunggu sampai proses konfigurasinya selesai. Oke, udah selesai ini, udah ngereload lagi halamannya. Sekarang untuk tahu apa itu fitur lock, kita langsung demonstrasiin aja. Jadi kita pertama pergi ke halaman modul salesnya, terus kita bisa ke sales order aja ya. Kita lihat pakai sales order yang udah ada aja, pakai data demonya. Misalkan pakai ini yang Gemini furniture ini dari demo datanya Udu. Kita buka. Ini kan ini adalah sebuah sales order. Jadi ketika kita sudah mengaktifkan fitur lock, maka di sini akan ada sebuah button gitu bertuliskan lock gitu ya. Jadi kalau kita udah lock, nah sales order lock ini nanti sales order ini sudah nggak bisa diganti-ganti lagi buat isinya. Jadi nggak ada perubahan yang bisa dilakukan pada sales order yang sudah di lock gitu ya. Gunanya lock di sini. Terus untuk fitur berikutnya adalah customer addresses. Caranya seperti tadi, kita kembali ke setting. Di sini kita cari lagi aja namanya customer address. Customer address. Nah, bisa kita cek aja, kita save. Nah, untuk tahu juga apa itu customer address, langsung kita demoin aja di sini. Kita kembali lagi ke modul salesnya, terus kita bikin quotation baru. Oke, ini adalah halaman untuk membuat quotation baru ya. Jadi gunanya fitur customer addresses adalah untuk membedakan alamat invoicing dan juga alamat pengantaran. Misalkan di sini kita invoice addressnya Azure Interior ke Colin Diaz dan untuk pengantarannya kita ke Azure Interior ke Brandon Freeman. Jadi itu adalah gunanya customer address. Oke, untuk fitur berikutnya adalah unit of measures. Jadi untuk mengaktifkannya pergi kembali ke menu settings dan kita bisa cari di sini unit of measures. Nah, di sini kita bisa langsung dicek aja checkboxnya. Setelah selesai dicek, kita simpan kembali, tunggu aja sampai simpannya selesai. Oke, setelah proses menyimpan selesai, kita akan melihat bagaimana cara kerja dari unit of measures. Jadi kita pergi ke inventory, terus kita ke configuration, dan di sini ada menu baru di configuration yaitu UOM atau unit of measure categories. Pencet aja. Oke, di sini udah ada unit of measure atau standar pengukurannya, satuan pengukurannya maksudnya bisa ada unit, weight, working time, length, distance, surface, sebagainya. Dan kita akan membuat UOM baru. Misalkan ini create. Di sini kita akan membuat unit of measure baru. Caranya adalah pencet add line. Di sini kita bisa tulis namanya, misalkan kita mau bikinnya per bungkus nih, jadi kita tulis bungkus. Di sini referensinya kita biarin gini aja, rasionya segini, dan roundingnya segini. Oke, setelah udah kita save. Namanya belum juga, harus diisi juga ya. Sorry. Oke, kita save. Kita lihat di sini ada unit of measures bungkus. Dan biar lebih enak lagi, kita akan perkenalkan satu lagi fitur yaitu product packaging. Jadi kita perlu aktifkan dulu di
setting seperti tadi. Kita pergi ke setting, lalu kita aktifkan namanya produk packaging. Nah, ini kita cek lagi, kita save. Oke, kalau udah berhasil ke save, kita pergi lagi ke inventory dan juga ke produk. Di sini kita tadi udah membuat produk namanya rokok, misalkan. Di sini kita bisa membuat atau mengatur unit of measure-nya. Jadi kita belinya per mana tadi kita bikin ya? Per, nah, nih udah ada perbungkus, kita lihat aja. Nah, oke, setelah kita mengubah unit of measure atau satuannya dari rokok ini menjadi bungkus, kita akan mengeset packagingnya menjadi yang sudah kita mau bikin adalah misalkan namanya slop. Jadi satu slop itu terdiri atas 10 bungkus. Ya, kita gini aja. Oke, udah ada di sini. Jadi apa sih unit of measure dan product packaging? Jadi seperti kita lihat tadi, unit of measure adalah standar pengukuran atau satuan baru. Untuk setiap produk, dan product packaging adalah packaging yang digunakan untuk mengirimkan barang. Setelah kita mengatur unit of measure and product packaging, kita akan mencoba mendemonstrasikan pembelian ya dari produk rokok ini untuk melihat apa sih bedanya. Jadi kita pergi lagi ke sales, lalu kita membuat quotation baru, customernya misalkan kita deco edit, dan kita ingin menambahkan produk yang namanya rokok. Ya, dan ini bisa dilihat unit of measure-nya langsung berubah menjadi bungkus ya. Dan kalau misalkan kita lihat di sini, kita mau beli packagingnya slop. Nah, di sini bakal muncul warning, the product is packaged by 10 bungkus. You should sell 10 bungkus. Jadi untuk membeli satu slop itu kita harus memasukkan kuantiti sebanyak minimal 10. Loh, kalau kita masukkan 10. Nah, nanti dia akan otomatis ada sebanyak 2 slot gitu ya. Oke, demikianlah fitur-fitur yang bisa kita aktifkan, kita pakai di modul sales. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.